Mulai. Tuan Shen bukan begitu. Keluar semua. Tuan Shen mencari 200 wanita setiap bulan untuk diperiksa darahnya. Bukan hanya lahir dijamin tetapi juga darahnya harus bisa bersinar saat diteteskan ke air. Apa kalian tahu apa yang dia inginkan? Siapa yang tahu yang penting memeriksa darah dapat uang? Kalau beruntung banget dan darahnya benar-benar bersinar. Bahkan jika wanita itu bukan yang dicari Tuan Shen, dia masih mendapat 1 juta. Betul juga, aku akan cari lebih banyak teman lagi. Darah akan bersinar. Xiao Kui, mulai sekarang apapun yang terjadi, kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa darahmu bisa bersinar saat diteteskan ke air, mengerti? Bertahun-tahun, aku selalu menuruti perintah ayah menyembunyikan rahasia ini. Tapi sekarang ayah sakit parah, butuh 800.000 untuk biaya pengobatan. Jika apa yang mereka katakan itu benar, maka aku adalah orang yang paling cocok aku. Hanya saja, lupakan yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan ayah. Tuan Shen. Aku dengar Anda sedang mencari seorang wanita yang darahnya bisa bersinar saat diteteskan ke dalam air. Mungkin aku adalah orang yang paling tepat. Kamu adalah orang yang dicari Tuan Shen. Engkau ayah Liu. Manis cepetan minggat. Aku bicara serius, asalkan Aku peringatkan kamu, Tuan Shen bukan orang yang bisa dibohongi. Dasar pengemis busuk, cepetan minggat. Atau aku gak bakal ngizinin kamu nyari barang bekas di sini lagi. Tuan Shen dia kuma penjimis barang bekas di sini, jangan pedulikan dia. Sini silakan. Tuan Shen. Aku benar-benar tidak berniat menipumu. Yang aku katakan semuanya benar. Aku mohon beri aku kesempatan untuk memeriksa darahku, Tuan Shen. Ya udah, begini aja deh. Tuan Shen, lihatlah. Dia tidak melihat. Manis cari mati ya lu. Maafkan saya, Menier Wang, saya langsung pergi. Cepetan minggat, Tuan Shen. Sebulan sudah hampir lewat, 3 bulan lagi gimana ini? Tuan Shen, penyakitmu ini. Kekurangan bawaan racun masuk ke tubuh. Bukan sesuatu yang bisa aku atasi. Untuk menghilangkan racunnya, kamu harus menemukan seorang lahir pada jam yin, darah menetes ke dalam air. Wanita yang bisa bersinar. Kalau tidak 3 bulan kemudian, Tuan Shen akan keracunan masuk ke jantung, mati seketika. Tunggu dulu. Tuan Shen. Berapa lama lagi aku bisa hidup di dunia ini? Jika benar-benar ada orang yang darahnya bisa bersinar dalam air, maka hujan ini bisa menuntunku, membawaku ke sisinya.
Itu dia. Kemana dia pergi? Tuan Shen, ada apa? Aku baru saja melihat seorang wanita darahnya bersinar dalam hujan. Tapi sekarang dia menghilang. Apa kalian berpisah jadi dua kelompok untuk mencari? Cepat! Sepertinya tidak bisa tidak membalut luka. Adik kecil, sudah larut malam. Mau pergi kemana sendirian? Aku mau pulang. Rumahmu di mana? Kakak-kakak akan mengantarmu. Tidak usah. Jangan sentuh aku, kalian mau apa sih? Tentu saja ingin mendiskusikan lebih dalam denganmu. Filsafat ya benar. Asal kamu nurut, kakak-kakak akan sangat lembut. Jangan sentuh aku. Aku bisa bertarung. Kamu berani memukulku? Si kedua kejar dia. Itu kamu. Tuan Shen, tolong aku. Kamu siapa? Minggir. Cepat pergi, kakak-kakak. Masih bisa memberimu jalan keluar. Tutup telingamu. Tuan Shen. Hancurkan mereka. Ya, jangan mendekat. Terima kasih, Tuan Shen. Tuan Shen, aku benar-benar tidak bohong. Aku adalah orang yang kamu cari. Keracunan kambuh lagi. Apa yang terjadi denganmu, aku? Aku akan mencari orang untuk membantumu. Tidak perlu ada kamu. Sudah cukup. Wanita ini ternyata benar-benar bisa meredakan racun sialku. Siapa namamu? Namaku Zhong Xiaokui. Oh, Zhong Xiaokui. Ikutlah aku ke keluarga Shen. Menikah. Tuan Shen, mungkin ada kesalahpahaman. Aku datang untuk tes darah, aku tidak menjual diri. 1 miliar cukup. $1 miliar. Penyakit ayah bisa disembuhkan. Kalau begitu baiklah. Mengelabui. Tuan Shen, ini data Nona Zhong.
Ayah kanker hati. Tuan Shen baru saja Dr. Chen melihat tanggal lahir Nona Zhong, memastikan dia adalah orang yang bisa menyelamatkanmu asalkan kamu tidur bersamanya. Bisa sepenuhnya menghilangkan racun sial berubah dari bahaya menjadi aman. Tapi cara menghilangkan racun sial ini sebenarnya adalah memindahkan racun sial dalam tubuhmu ke dalam tubuh Nona Zhong. Setelah tidur bersama Nona Zhong akan racun sial menyerang jantung dan mati. Hal ini dia tidak tahu. Aku memberinya 1 miliar. 1 miliar cukup untuk membeli nyawanya. Tapi Tuan Shen, Masuk. terima kasih telah menyelamatkanku hari ini dan terima kasih telah memberiku uang untuk menyelamatkan ayahku. Ini adalah sup jahe yang aku buat kamu kehujanan hari ini. Tidak minum. Kamu tidak perlu menjilatku, hanya perlu menyelesaikan kewajibanmu sebagai Nyonya Shen. Kewajiban. Tuan Shen tenang. Karena sudah menerima uangmu. Apapun yang dilakukan aku akan bekerja sama denganmu. Baik, kamu bisa keluar. Siapkan peti mati yang bagus untuknya. ya, Kewajiban yang Tuan Shen katakan. Mungkin maksudnya itu. Darah. Siapa yang menaruh tong kayu di sini ini? Ambil cepat benda menjijikkan ini. Nyonya Anda baik-baik saja. Darah. Nyonya-nyonya itu Tuan Shen kami. Karena sakit setiap bulan dia menemukan 200 wanita untuk tes darah. Ini air darah yang belum diolah, jangan risau ya. Begini. Tidak terbayang dalam kabar angin, Tuan Shen yang menakutkan itu melakukan hal-hal ini. Ternyata untuk menyembuhkan penyakit. Tapi sekarang ada Anda. Tidak perlu mencari orang untuk tes darah lagi. Kenapa? Anda adalah orang yang dicari Tuan Shen. Penyakit Tuan Shen hanya Anda yang bisa menyembuhkan. Saya. Bagaimana saya bisa menyembuhkannya? Saya bukan dokter. Saya juga tidak terlalu jelas. Anda tunggu saja, Tuan Shen akan mengatur semuanya ya. Baiklah. Tidak bisa hanya menunggu begitu saja. Saya harus melakukan sesuatu lagi untuk Tuan Shen. Hei Tuan Shen. Apa yang Anda lakukan? Membuat sup tonik. Saya dengar mereka bilang Anda kurang sehat, jadi saya pikir membuatkan Anda sup tonik untuk menjaga kesehatan, memperkuat ki dan darah. Berlebihan. Ini tidak berlebihan. Tuan Shen, ini resep keluarga kami, turun-temurun. Khusus untuk menjaga kesehatan ayah, saya biasa menggunakan ini. Saya sudah bilang jangan melakukan hal yang tidak perlu. Anda tidak perlu menjilat saya. Saya tidak menjilat Anda. Resep tonik ini benar-benar bermanfaat. Bermanfaat. Lalu kenapa ayah Anda masih diicu? Itu resep tonik. Bukan obat ajaib penyelamat nyawa. Saya juga berharap ini bermanfaat untuk ayah saya. Sudahlah, dia pasien. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Kurang 1 ginseng sup toniknya jadi.
Tuan Shen, tadi malam saya mengamati langit. Anda dan Nona Zhong akan menikah. Waktu terbaik adalah tengah malam. Sudah tahu. 3 hari kemudian peti mati juga sudah siap. Diam. Halo, ada orang di sini? Bukankah ini Nona Zhong? Master Shen, apakah saya perlu keluar? Pergi lihat apa yang dia mau. Kenapa dia datang? Gadis kecil. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin beli ginseng. Gadis kecil, ginseng di sini lumayan mahal, minimal sejumlah ini. 5 juta. 50 juta. Tidak bisa, tidak bisa. Saya beli 2. Bisa lebih murah sedikit? Uang sisa saya masih untuk mengobati ayah saya. Saya juga harus melunasi utang. Baiklah. Tapi kamu beli ginseng semahal ini. Untuk siapa? Saya. Suami. Dia sakit. Saya ingin dia cepat sembuh. Ini 2 ginseng 1000 tahun. Saya hitung 90 juta. Ambil saja. Terima kasih. Di resep dikatakan, semakin tua ginsengnya, efeknya semakin baik sekarang. Pasti bisa membantu Master Shen. Halo ayah. Jangan ganggu ayah saya segera ke sana. Terima kasih. Master Shen, saya lihat istri Anda cukup peduli pada Anda. Bahkan rela menghabiskan 90 juta untuk membeli ginseng untuk Anda. Tapi saya lihat istri Anda tadi pergi terburu-buru, apakah ayahnya? Ada masalah? Apa perlu kita pergi lihat? Siapkan mobil ke rumah sakit. Baik. Putrimu belum datang. Apakah tidak mau melunasi utang? Bicara. Ayah. Kamu lepaskan ayahku. Xiao Kui. Kamu kenapa datang sih? Zhong Jiankuo, anakmu cantik ya. Kamu gak bilang dari dulu. Xiao Kui, lari cepat. Lari cepat Xiao Kui. Ayah. Ayo bangun. Xiao Kui. Aduh. Kamu mau apa? Tentu saja ngurus kamu bayar utang dengan badan. Cukup masuk akal kan? Aku bayar. 2 juta kan aku bayar ke kalian. 2 juta itu dulu. Sekarang. Aku mau 20 juta iya. 20 juta kamu punya. Bagaimana mungkin 20 juta? Kalian ini merampok ya? Jangan banyak bicara kalau gak bayar. Kamu layani, aku tahan dia. Jangan Xiao Kui. Kamu kalian gak boleh sentuh aku. Suamiku adalah Tuan Shen. Tuan Shen, hahaha. Aduh, mulutmu besar sekali. Sampai Tuan Shen dibawa-bawa, anggap kami bodoh. Bro, dia mungkin maksudnya tukang bersih-bersih di rumah sakit bawah.
Tuan Shen yang bersih-bersih toilet itu. Bahkan kalau itu si tua itu, juga gak bakal suka sama yang bau ini. Pemulung ya. Ah jangan. Sayang. Masih berani melawan. Kalau gak mau menyerah aku urus kamu. Lihat deh Tuan Shen atau Tuan Sang kamu itu. Datang bisa ngapain sama aku? Jangan. Tahan si tua itu biar dia lihat. Bagaimana aku ngurus anaknya. Jangan ah. Tua kamu lihat ya. Tuan Shen. Bro kayaknya dia beneran Tuan Shen. Aku tahu. Wang Hao, hancurkan mereka. Ya ini Tuan Shen. Aku tidak tahu dia adalah wanita Anda, maafkan kami. Naik meski mati. Harus bawa teman seperjuangan. Tuan Shen hati-hati. Barusan bikin aku kaget setengah mati. Tenang, jangan takut. Tuan Shen. Untung tidak rusak ini. Ginseng untuk menguatkan tubuh Anda. Ada apa denganmu? Racun itu kambuh lagi. Tuan Shen, ada apa denganmu? Tuan Shen. Dokter. Tuan Shen, Anda sudah sadar. Anda sudah koma selama 2 hari. Lapar ya, aku sudah siapkan sup untukmu. Ini sup ikan sangat bergizi. Anda coba cicipi. Sangat enak. Kamu suka itu yang penting. Di sup ini aku sengaja menambahkan sedikit ginseng lalu. Dan juga kaldu sup tonik yang aku buat jadi. Nutrisinya tidak akan terlalu berlebihan. Tuan Shen. Apa ada masalah? Tuan bilang dia baru saja bilang. Dia telepon bilang besok ada upacara leluhur. Suruh Anda bawa Nona Zhong pulang bersama. Sudah tahu. Upacara leluhur itu berarti harus bertemu keluarga Tuan Shen. Katanya upacara leluhur kali ini, Tuan Shen sengaja menyuruh kakak Sihan bawa istrinya yang baru menikah. Foto wanita itu sudah aku lihat kelihatan seperti gadis desa. Kenapa bisa menikah dengan kakak Sihan Nona? Tuan Shen menikahi wanita itu pasti ada tujuan lain. Lihat saja upacara leluhur ini, Tuan Shen kan mengundang Anda. Ini tanda diam-diam istri masa depan Tuan Shen adalah Anda. Semoga saja begitu. Nyonya muda Tuan muda akan menemani Tuan minum teh dulu. Suruh Anda tunggu sebentar di sini. Baik.
Ini arwah leluhur keluarga Shen. Zhong Xiaokui anak muda memberi hormat kepada para leluhur. Saya mohon kepada para leluhur untuk melindungi suami saya agar cepat sembuh. Selamat dan lancar. Siapa sih kamu sok-sokan pura-pura sayang? Kamu siapa? Aku teman masa kecil Master Shen. Sama seperti kamu, diundang untuk ikut upacara leluhur keluarga Shen. Upacara leluhur. Oke. Tunggu. Aku penasaran. Pakai cara apa sih kamu? Sampai bisa ngegoda kakak Sihan. Aku nggak ngegoda. Nggak jangan-jangan. Pakai tampang polos kayak bunga putih ini. Sampai bisa nipu kakak Sihan. Saya rasa Anda mungkin salah paham tapi saya benar-benar tidak goda Master Shen. Salah paham? Padahal aku ini, tunangan kakak Sihan. Para leluhur juga tahu. Kalau nggak percaya tanya aja langsung ke bawah sana. Kalian ngapain sih? Tante? Hari upacara leluhur kalian ribut-ribut. Nggak sopan banget. Siapa yang ngejatuhin ini? Tante ini semua. Dijatuhin sama dia. Baru aja aku masuk langsung dengar. Dia ngutuk-ngutuk kakak Sihan. Bilang kakak Sihan kejam dan dingin. Pantas dapat hukuman bahkan bilang, lebih baik surga. Cepat-cepat ambil kakak Sihan kalau enggak. Keluarga Shen bakal hancur. Apa? Aku nggak. Kamu enggak. Berani bilang ini enggak kamu yang jatuhin. Aku. Kamu masih berani ngeles. Aku benar-benar nggak ngomong itu. Dia tadi. Jangan dengerin dia ngeles. Seperti dia yang dari desa pasti suka bohong. Tangannya tidak bersih menurutku. Harusnya cari orang untuk melumpuhkan tangannya. Aku tanya sekali lagi kata-kata itu. Apa kamu benar-benar mengatakannya? Aku benar-benar tidak pernah mengatakannya. Bibi dengarkan penjelasanku dong. Karena kamu tidak mau mengakui kesalahan. Hei datang. Lumpuhkan tangannya dulu. Lalu gores wajahnya. Sebagai pertanggungjawaban kepada leluhur keluarga Shen. Bye. Aku tidak. Aduh. Jangan aduh. Tuan muda tidak baik, nyonya muda ada masalah. Apa? Sakit sekali.
lalu gores wajahnya. Baik. Aduh. Kakak Sihan. Xiao Kui, jangan takut. Aku datang. Siapa yang melukainya? Kakak Sihan. Kamu tidak tahu. Baru saja Song Xiao Kui ini langsung. Dia menghina aku bilang. Aku kepala keluarga Shen, dia nyonya keluarga. Dia akan bagaimana menghukummu? Itu sudah seharusnya. Kakak Sihan, kenapa kamu bisa bilang begitu? Ya Sihan Jiao Jiao bagaimanapun. Juga teman masa kecilmu, dia juga satu-satunya. Putri keluarga Lu. Kenapa kamu bisa untuk wanita rendahan ini? Bilang begitu ke Jiao Jiao. Status rendah. Dari hari ini, keluarga Shen menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Lu. Memindahkan semua harta Lu Jiao Jiao ke nama Zhong Xiao Kui. Apa Sihan? Tidak. Kakak Sihan, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku? Sekarang, dia adalah nyonya keluarga Shen. Dan kamu tidak punya apa-apa. Datanglah. Balas segala yang dilakukan Lu Jiao Jiao kepada istriku. Ribuan kali lipat. Ya, Jangan. Kak Sihan, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Bibi, tolong aku cukup. Shen Sihan, meskipun kamu kepala keluarga Shen yang baru, kamu harus tahu tata krama dan menghormati yang lebih tua. Bermain-main seperti ini di depanku, aku adalah ibumu. Bagaimana dengan tata kramamu? Ibu-ibuku sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Karena kamu sangat suka memihak Lu Jiao Jiao, kamu seharusnya tidak keberatan untuk dihukum bersamanya. Transfer semua properti lisin di keluarga Shen ke nama Zhong Xiao Kui. Shen Sihan, kamu gila. Kamu melakukan ini, ayah tidak akan memaafkanmu. Aku akan berbicara dengan ayah. Tapi hari ini, semua luka yang kalian timpakan pada Xiao Kui, aku pasti akan mengambilnya kembali 2 kali lipat. Lakukan. Jangan. Kak Sihan, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Ah. Dan kamu yang ingin menyuruh orang melukai wajah Xiao Kui kan? Lepaskan. Kamu tampar dia. Shen Sihan, kamu berani. Tampar. Sampai malam tiba baru lepaskan mereka. Shen Sihan, jangan berpikir aku tidak tahu. Kamu tidak akan hidup sampai bulan depan. Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa sombong. Ayo. Tahan, aku akan perlahan.
itu. Tuan Shen, Kamu bilang, mengapa mereka semua bilang kamu tidak akan hidup sampai bulan depan? Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin mengatakan, jika aku benar-benar bisa menyelamatkanmu, apa yang perlu saya lakukan, tolong beritahu saya. Saya pasti akan bekerja sama dengan Anda. apakah wanita ini tahu? Apa yang dia janjikan benar-benar bisa menyembuhkan penyakit saya? Dia pasti akan mati. Anda. Apakah Anda mendengarnya? Apapun yang dilakukan. Ya. Saya berharap Anda bisa cepat sembuh. Baik. Paman keluarga kami. Berteman selama bertahun-tahun Sihan kakak. Bahkan demi wanita desa itu dia memperlakukan saya seperti ini. Anda harus membela saya ya. Sihan benar-benar keterlaluan tuan. Jika Anda tidak mengurusnya, mungkin dia akan membunuh demi Zhong Xiaokui. Tidak terlalu serius. Sihan menikahi wanita itu karena setelah tidur bersamanya, bisa menghilangkan racun Sihan. Besok malam saat bulan purnama. Setelah Sihan sembuh dari racunnya, wanita itu tidak akan berguna lagi. Apa? Saya tahu Sihan kakak sama sekali tidak tertarik pada wanita itu. Gadis, sekarang kamu bisa tenang. Gadis kecil itu ternyata bisa menyembuhkan racun Shen Sihan. Shen Sihan tidak akan mati. Kalau begitu rencana saya selama ini akan sia-sia. Hei, kenapa kamu diam saja? Masa merah. Ah, saya tidak marah. Saya hanya merasa Sihan di depan banyak orang. Menyuruh orang menampar saya tidak sopan. Lagi pula saya juga ibunya. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kamu adalah ibu tiri Sihan, bukan ibu kandungnya. Seharusnya tetap tahu posisi kamu. Jangan sampai terjadi lagi. Ya? Saya mengerti, Bibi. Saya juga akan pergi dulu, baik. Suami. Jangan. Ini kamar tidur Master Shen. Itu tadi mimpi. Sudah bangun tapi aku tidak menyentuhnya hanya karena waktunya belum tepat. Beristirahatlah yang baik. Aku. Hubungi Tabib Chen, aku ingin Zhong Xiaokui. Setelah tidur denganku tetap bisa hidup. Tabib Chen kalau dia punya cara, pasti sudah bilang. Tidak ada cara juga harus cari cara. Baiklah, aku akan tanya. Tadi sudah begitu dekat. Kenapa Master Shen tiba-tiba berhenti? Xiaodu, suamiku tidur satu ranjang denganku, tapi tidak menyentuhku. Kenapa ya? Berdasarkan pertanyaanmu, Ini tengah malam. Siapa yang kamu kirim pesan suara? Tidak ada siapa-siapa. suamimu mungkin punya masalah fisik. Kehidupan rumah tanggamu kurang bergairah. Master Shen, dengarkan penjelasanku. Kamu tadi diam-diam mencari ini. Aku.
Ke sini. Jangan berpikir macam-macam. Tidur yang manis. Aku. Master Chen Tabib Chen sudah menemukan cara menyelamatkan Nyonya. Master Shen, Apa cara menyelamatkan Zhong Xiaokui? Master Shen pasti kamu juga tahu. Racun Shen ini bisa mematikan. Karena itu bertentangan dengan darah Nona Zhong. Untuk menetralkan pertentangan ini, hanya bisa. Hanya apa? Hanya dengan darah hatimu sebagai pemicu. Lalu dibuat menjadi dupa lingsi. Ketika tidur bersama bakar dupa lingsi. Biarkan Nona Zhong menghirupnya begitu. Racun Shen akan menyatu sempurna. Darah hati. Benar, hanya saja mengambil darah hati. Sangat berbahaya, sedikit saja ceroboh. Nyawa bisa terancam. Master Shen, Anda adalah pemimpin keluarga Shen yang sangat kaya. Jangan sampai karena seorang wanita biasa, Anda mengambil risiko nyawa. Dia bukan wanita biasa. Dia adalah istriku. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Zhong Xiaokui adalah ini. Benar. Ya. Maka ambillah. Master Shen, apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan lagi? Merebus sup tonik. Saya dengar mereka bilang kesehatan Anda tidak baik. Jadi saya berpikir untuk membuatkan Anda sup tonik untuk mengatur tubuh dan menambah darah. Saya suami. Dia sakit. Saya ingin dia cepat sembuh, saya harap Anda bisa cepat sembuh. Si bodoh itu. Apa? Saya sudah mempertimbangkan ambil darahnya. Darah sudah cukup. Cukup, Master Shen. Anda baru saja mengambil darah jantung, tidak boleh terkena angin. Bagaimana kalau Anda tinggal di sini? Semalam, besok pagi baru pulang. Sebelum besok malam. Harus membuat siang lingsi. Anda tenang, pasti akan selesai. Langkah terakhir, muridku. Ambil guang dan itu untukku. Ya. Masih kurang satu baizhi. Siang lingsi ini akan selesai. Surui, kamu perhatikan api tungku di sini. Guru akan ke belakang.
Memotong sepotong baishi ya guru. Hei Nona Lu, ada masalah besar. Apa? Tadi malam Master Shen tiba-tiba datang ke klinik. Dan menggembel darah jantung Catania darah jantung ini. Untuk membuat Siang Lingxi bisa membuat Song Xiaokui dan Master Shen Hidup setelah menikah. Apa? Segera cari cara ganti Siang Lingxi. Asalkan Song Xiaokui si imut ini mati, aku akan memberimu 1 miliar. Mengerti. Sebegini pagi, malam ini juga harus sudah diletakkan dengan benar. Jangan sampai Nyonya tahu. Tenang saja asisten khusus. selamat pagi Asisten Wang. Nyonya, Selamat pagi Nyonya. Itu. Apa kamu melihat Tuan Shen? Tuan Shen. Sudah ke kantor aku ke sini untuk membantu merapikan dokumennya. Sudah semalam berlalu, entah bagaimana kabar Tuan Shen. Dan Tabib Chen. Tuan Shen dupa ini sudah hampir selesai. Tunggu sebentar lagi. Akan selesai sepenuhnya. Kalau begitu aku tunggu sampai dupanya selesai. Soalnya pembuatan dupa ini memerlukan waktu tertentu begini saja. Anda pulang dulu untuk istirahat. Setelah dupa ini selesai, aku akan menyuruh Surui mengantarkannya kepada Anda. Baik. Baik, aku pulang dulu dan menunggu. Baik. Itu. Astaga, lupa menyimpan tablet rohani. Nyonya, ini hanya beberapa barang rongsokan. Anda pulang ke kamar dulu. Aku lihat. Nyonya benar-benar tidak ada apa-apa. Aku lihat-lihat dulu. Nyonya, Anda pulang ke kamar dulu. Tuan Shen. Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Wajahmu sudah pucat masih bilang baik-baik saja. Aku bantu kamu pulang untuk istirahat. Baik. Asisten Wang, tunggu sebentar. Anda murid Tabib Chen, ada yang bisa saya bantu? Aku datang untuk mengantarkan dupa Tuan Shen baru saja pergi. Dupa ini sudah siap, guru menyuruhku segera mengantarkannya. Ini adalah dupa Lingxi yang dibuat oleh guruku. Guru bilang malam ini, saat Tuan Shen dan Nyonya bersatu. Cukup nyalakan dupa ini, sebelumnya Nyonya akan selamat. Bagus sekali Nyonya, akhirnya bisa diselamatkan. Ngomong-ngomong, dupa ini terbuat dari apa ya? Ini dupa. Dibuat dari darah hati Master Shen. Apa darah hati? Wajar saja Master Shen terlihat sangat lemah saat pulang hari ini. Ternyata dia mengambil darah hati, ya benar. Tidak menyangka Master Shen mengambil risiko besar seperti ini. Demikianlah. Baiklah, saya tahu, nanti saya akan memberikan dupa ini kepada Master Shen. Miss Lu, dupa sudah disampaikan. Sesuai perintahmu, saya mengganti dupa Lingxi dengan dupa Hehuan. bagus sekarang. Song Xiaokui pasti mati.
Sini minum air dulu. Sudah lebih baik. Kamu masih tertawa, kamu kenapa sih? Kamu sakit ya kamu? Kamu begini. Saya sangat khawatir. Belum saatnya. Kapan? Master Shen. Xiao Kui. Apa ada apa? Master Shen benar-benar. Saat melihat istri lembut seperti air. Saat melihat saya rasanya, ingin membekukan saya sampai mati. Master Shen jangan terlalu sayang. Master Shen ini dupa yang dibuat oleh Tabib Chen. Dia bilang asalkan Anda menyalakan dupa ini lebih awal. Saat malam pertama biarkan istri terus berdiam dalam asap dupa ini, maka tidak akan ada bahaya maut. Saya tahu. Kalau tidak, kenapa setiap kali berhenti pada saat ini? Malam ini tidak akan berhenti. Master Shen bilang. Kapan sebenarnya? Suruh Master Zhang cepat, malam ini harus selesai mengukir nama istri di papan arwah. Papan arwah. Malam ini adalah malam purnama, setelah itu racun Master Shen akan sembuh. Ya sayangnya, istri baru itu masih muda. Sudah harus mati. Istri baru. Mati. Apa maksudnya? Meskipun setelah malam pertama harus mati, tapi dia sudah bersama Shenye dan tidur bersama. Sebelum meninggal dia bahkan mendapatkan gelar nyonya. Untuk wanita seperti dia yang berasal dari keluarga rendah, itu adalah keberuntungan besar. Kamu tidak perlu membujukku, hanya perlu menyelesaikan kewajibanmu sebagai Nyonya Shen. Ternyata Shen Xihan tidak pernah menyentuhku. Karena setelah tidur bersama, aku akan mati. Ternyata yang dia katakan belum waktunya. Berarti ini. Shenye bulan purnama akan segera tiba. Aku akan memanggil Nyonya kembali. Ya. Xiao Kui, setelah malam ini, kamu akan menjadi istriku yang sebenarnya. Cincin berlian ini adalah tanda cintaku untukmu. Tinggal 10 menit lagi sebelum bulan purnama. Kemana Nyonya pergi? Asisten Wang, sudahkah kalian menemukan Nyonya belum? Kami sudah mencari di seluruh rumah Shen hari ini, tapi tidak melihat Nyonya. Terus mencari ya. Tapi sekarang ada kamu. Tidak perlu mencari orang untuk tes darah lagi. Kenapa? Kamu adalah orang yang dicari Shenye. Penyakit Shenye hanya bisa disembuhkan olehmu.
aku. Jika aku ingin menyelamatkan Nyonya Shen, harus dengan mengorbankan nyawaku. Apakah aku benar-benar harus menyelamatkannya? Tapi, jika aku mati, apa yang akan terjadi pada ayahku? Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Tidak peduli apa kebenarannya. Aku harus menemui Shen Ye dan bertanya. Apakah karena bulan purnama? Serangan racun kali ini lebih parah dari biasanya. Sangat panas. Shen Xihan, aku ada yang ingin dikatakan. Apa yang ingin kamu katakan? Setelah tidur bersama baru bicara. Xiao Kui. Ini bukan mimpi tadi malam. Aku benar-benar tidur bersama Xiao Kui. Tidak, aku harus menemukan Xiao Kui. Chen Shenyi, apakah Anda melihat Xiao Kui? Kemana dia pergi? Nona Zhong dia. Xiao Kui, apa yang terjadi? Tuan Shen, Anda baru saja sembuh. Jangan marah. Atau kau akan berbaring dan beristirahat. Ah, Di mana tepatnya Xiao Kui? Nona Zhong dia. Tadi malam, Rindao diganti oleh Lu Jia Jiao. Miss Chong kemudian digantikan oleh Lu Jiao Jia. Dibawa paksa. Saya tidak tahu hidup dan mati sekarang. Apa yang kau katakan? Tuan Shen ini benar-benar tidak bisa menyalahkan saya. Tadi malam kau dan Nona Zhong pingsan. Wang Te membantunya, juga merencanakan. Wangi ini sudah diganti. Nona Lu. Kenapa kau datang? Tentu saja untuk memeriksa hasilnya. Lihatlah Zhong Xiao Kui. Apa maksudmu? Itu kamu. Kau yang mengubah badak. Ya aku? Siapapun yang menyinggung aku harus mati. Bawa dia pergi. Ya tidak. Kalian tidak bisa membawa Nona Zhong. Kalian. Buka. Ketika Lu Jiaojia membawa Nona Zhong pergi. Nona Zhong masih hidup tapi. Aku mendengarkan apa yang Lu Jiaojia katakan. Sekarang Nona Zhong. Aku takut dia lebih ganas. Hei Shen. Datang. Kalian dengarkan aku dalam 10 menit. Aku ingin tahu kemana perginya Zhong Xiao Kui. Ya. Dia akan membanggakanku. Ya.
Berhenti. Ketemu harusnya Master Shen. Segera kejar mobil itu. Oke. Lu Jiao Jiao. Apa yang kamu lakukan? Song Xiaokui, aku tidak tahu ramuan apa yang kamu berikan pada kakak Sihan, hingga dia begitu memihakmu. Aku juga tidak menyangka kamu sangat beruntung. Setelah satu kamar dengannya masih bisa selamat. Tapi meskipun kamu sangat beruntung hari ini, tidak mungkin kamu bisa keluar hidup-hidup dari sini. Nyonya Shen, hanya aku. Tunggu. Dari ucapan Lu Jiao Jiao, dia khawatir aku akan merebut Shen Sihan darinya. Tapi pria dingin dan kejam itu, aku tidak menginginkannya. Lu Jiao Jiao. Kamu salah paham. Master Shen sebelumnya baik padaku, hanya karena aku bisa menawarkan racunnya. Sekarang racunnya sudah hilang. Aku tidak punya nilai apa-apa lagi baginya, jadi aku tidak akan mengancam posisimu. Apakah kamu bilang kakak Sihan memihakmu untuk membuatmu menawarkan racunnya? Ya, Song Xiaokui, kamu sudah untung. Masih berlagak sungguh menjijikkan. Ayo, Ya. sebelum kamu mati, aku akan membalas rasa sakit yang kamu berikan padaku. 1000 kali, 1.000.000 kali lipat. Tusuk. jangan. Jangan-jangan. Gas cepat. Ya. Jangan. Bagaimana? Rasa sakit yang menusuk hati, apakah sangat menyakitkan? Aku dan kakak Sihan tumbuh bersama. Dari kecil tidak peduli bagaimana aku marah, kakak Sihan selalu bisa memaafkanku. Sampai kamu muncul. Semuanya berubah. Aku ulangi sekali lagi. Dia hanya menganggapku sebagai bahan obat. Tidak ada perasaan. Bahan obat hanya bahan obat. Bisa membuatnya mengorbankan nyawanya demi melindungimu. Tidak peduli nyawanya sendiri. Apa maksudnya? Peta menunjukkan di sini, tapi kenapa tidak bisa menemukan pintu masuknya? Cari. Mengingat kamu akan mati, aku akan berbaik hati memberitahumu kebenaran. Kak Sihan, agar kamu bisa tetap hidup setelah berhubungan intim, dia sengaja mencari tabib Chen, mengambil darah dari hatinya dibuat menjadi dupa. Apa? Semua karena kamu, tapi aku sudah mengganti dupa busuk itu dengan dupa Huan. Jadi dia kehilangan kendali. Jadi, Tuan Shen pada hari itu sangat lemah. Dia tidak pernah berniat mengambil nyawaku. Sekarang Kak Sihan, seharusnya sedang mencari-cari kamu. Dia pasti sangat cemas, sangat hancur. Sayangnya saat dia menemukanmu, kamu sudah mati. Ayo bunuh. Lepaskan aku. Hahaha. Peras?
Non, sepertinya ada suara langkah kaki di luar. Jangan-jangan orang Tuan Shen datang. Cepat, Ya, Tuan Shen. Apakah ini halusinasiku aku? Apakah aku akan mati? Tapi sebelum mati, biarkan aku tahu, di dunia ini, aku juga pernah dicintai dengan baik. Non, bagaimana kalau itu Tuan Shen? Xiao Kui. Tuan Shen. Menyingkir. Aku akan bawa Xiao Kui ke rumah sakit dulu untuk mereka. Jangan ada yang dibiarkan hidup. Itu Tuan Shen. Pak Shen, kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Tabib Chen, bagaimana kondisi Xiao Kui? Sayangnya dupa Lingxi telah diganti. Saat Anda dan Nona Zhong bersama, tubuhnya terkena racun jahat. Setelah itu dia juga mengalami penyiksaan. Bisa menyelamatkan nyawa Nona Zhong sudah merupakan keberuntungan besar. Sekarang untuk membuatnya bangun, sangat sulit kecuali Apa? Kecuali mengambil darah hati sekali lagi. Tapi Pak Shen sudah pernah mengambil darah hati sekali. Jika diambil lagi, bisa membahayakan nyawa Pak Shen. Ini Pak Shen, jangan terburu-buru. Asal mengambil darah hati sekali lagi, bisa menyelamatkan nyawa Xiao Kui, benar. Benar alasan Nona Zhong tidak sadar sekarang. Itu karena racun jahat menyerang tubuhnya. Sulit dicerna. Hanya dengan darah hati Anda diberi perawatan, dia baru bisa bangun. Kalau begitu ambil saja. Pak Shen, Cepat siapkan alat pengambilan darah. tapi Cepat. tunggu Pak Shen. Anda harus istirahat seminggu dulu. Kalau tidak, kemungkinan darah tidak cukup. Tidak bisa diambil. Tapi apakah Xiao Kui bisa menunggu seminggu? Masih bisa sekarang. Kondisi tubuh Nona Zhong selalu stabil. Racun jahat itu sangat ajaib di tubuhnya, menjaga keseimbangan. Sekarang selain dia tidak bangun, yang lain sementara tidak ada bahaya. Itu bagus. Shen Xihan, saya tidak ingin mati. Xiao Kui. Maaf. Xiao Kui. Saya pasti akan membuatmu baik-baik saja. Xiao Kui, Ayah mertua. lepaskan dia. Lepaskan dia. Kamu suami Xiao Kui. Ya, aku. Bagaimana kamu merawat Xiao Kui? Xiao Kui 2 hari lalu masih baik-baik saja saat mengunjungiku. Apa yang dia alami sampai terluka parah seperti ini? Bicara dong.
Minggir. Xiao Kui. Anakku. Kamu kenapa sampai terluka? Seperti ini. Ayah mertua. Percayalah padaku, Xiao Kui pasti baik-baik saja. Apa maksudnya baik-baik saja? Xiao Kui sudah terluka parah seperti ini. Masih bilang baik-baik saja. Kamu buta ya? Mulut Xiao Kui kering sekali. Menjaga begitu lama, tapi tidak memberinya air. Aku saja tidak usah. Dia suami Xiao Kui. Merawat Xiao Kui adalah kewajibannya. Tidak perlu kamu ikut campur. Anda benar. Xiao Kui. Jangan sampai ada apa-apa. Mau membuatnya tersedak ya? Ambil kapas. Basahi kapas dengan air dan beri dia minum. Baik. Canggung sekali. Bagaimana bisa merawat Xiao Kui kita? Nanti sapu lantainya. Bersihkan juga jendelanya. Cuci juga baju ganti Xiao Kui, mengerti? Mengerti. Bisa menyapu. Sudah mengerti. Benar-benar tidak berguna. Sudah bisa. Master Shen. Bagaimana kalau aku saja? Tidak usah. Master Shen, Anda sudah 3 hari tidak ke kantor. Sore ada rapat lintas negara, bagaimana kalau Anda? Tunda saja. Tuan Shen, saya tahu Anda peduli pada istri Anda. Tapi ayah mertua Anda ini keterlaluan. Tidak mungkin terus membiarkannya mengatur-atur. Xiao Kui paling khawatir dengan ayah mertua. Dan ayah mertua baru saja selesai operasi. Tidak boleh marah. Oh iya. Tas ini tolong diurus. Ini. Beli beberapa yang sama persis, ingat. Jangan sampai ayah mertua tahu. Baik. Bagaimana kalau Anda makan sesuatu? Dan istirahat sejenak, Xiao Kui di sini. Saya yang akan jaga. Lihat kamu tiap hari tidak kerja, tidak ke kantor. Kamu sebenarnya ngapain sih? Saya. Bicara terbata-bata. Jangan-jangan kamu preman ya? Saya pasti bukan. Walaupun kamu bukan preman, kamu juga bukan orang baik-baik.
Saya peringatkan ya kalau kamu berani sakitin Xiao Kui. Saya rela mengorbankan nyawa, saya tidak akan membiarkan kamu. Anda tenang, saya pasti tidak akan. Dokter baru saja periksa kamar. Bilang belum tahu kapan Xiao Kui bisa bangun. Xiao Kui ini sejak kecil sudah baik dan mengerti. Semua karena saya membuat anak ini susah. Ini resep turun-temurun keluarga kami. Khusus untuk kesehatan tubuh. Ayah saya biasa pakai ini. Karena biaya obat tidak cukup, Xiao Kui putus sekolah dan mengumpulkan sampah untuk mengumpulkan biaya obat saya. Xiao Kui, ayah minta maaf padamu. Ayah tidak mampu, ayah tidak mampu, ayah tidak mampu. Ayah mertua. Xiao Kui. Xiao Kui. Dokter. Xiao Kui. Tolong dokter, detak jantung pasien tidak normal. Harus segera ditangani. Apapun caranya. Harus selamatkan dia, paham tidak? Baik Tuan Shen, kalian tunggu di luar ya. Dokter, bagaimana Xiao Kui? Tanda vital nyonya sudah stabil, tapi ada satu hal. Saya harus memberitahu Anda. Katakan. Tadi saat proses penyelamatan kami melakukan tes pada darah nyonya. Secara garis besar, bisa disimpulkan nyonya hamil. Apa hamil? Tapi Xiao Kui belum sadar. Tubuhnya bisa tahan tidak. Ini yang ingin saya katakan, tubuh nyonya tidak bisa menjalani kehamilan normal. Jika ingin selamatkan dia dan bayi, hanya satu cara, yaitu segera netralkan racun. Saya paham. Tuan Shen yakin sudah. Sekarang ambil darah. Sangat mungkin meninggal. Sudah yakin, ambil saja. Tuan Shen. Kali ini ambil darah sungguh. Sangat berbahaya, sedikit saja salah. Anda sangat mungkin kehilangan nyawa. Tuan Shen, dengan kekuasaan Anda ingin wanita. Bukan Anda. Tinggal bilang saja. Mengapa Anda harus terpaku pada Zhong Xiao Kui? Apakah ini sepadan? Dr. Chen. Xiao Kui hamil. Satu Zhong Xiao Kui. Sudah sepadan dengan nyawa saya. Ditambah anak saya. Menurut Anda sepadan tidak? Tuan Shen. Tidak perlu banyak bicara, ambil darah saja. Sakit. Jantung sangat sakit. Xiao Kui. Tuan Shen. Darah hati Anda sudah hampir tidak bisa diambil, tapi masih belum cukup. Lanjutkan ambil.
Jangan sekali-kali Tuan Shen. Terus ambil. Kamu akan kehilangan nyawa. Ambil. Jangan. Sihan. Jangan. Shen Sihan. Xiao Kui, kamu sudah bangun. Sangat bagus. Ayah, di mana Shen Sihan? Dia di mana? Tidak tahu, aku belum melihatnya seharian. Dia pasti mengalami masalah. Ayah, di mana HP-ku? Aku harus menghubunginya. Jangan panik, ayah akan mencarikannya untukmu, jangan panik. Darahnya masih kurang. Bagaimana ini? Terus ambil. Tidak bisa lagi Tuan Shen. Sudah diambil begitu banyak darah hati. Sudah mencapai batasmu. Asalkan bisa menyelamatkan Xiao Kui. Hal lain tidak perlu kamu pikirkan. Teruskan. Tuan Shen, Nyonya sudah bangun. Benarkah? Cepat bawa aku menemui Xiao Kui. Tuan Shen. Xiao Kui. Tuan Shen. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Nyonya, Tuan Shen mengambil darah hati lagi untuk menyelamatkanmu. Hamper kehailangan nyawa. Wang Hao. Darah hati. Inilah sebabnya. Aku merasa sangat sakit dalam mimpiku. Xiao Kui, aku baik-baik saja. Jangan dengarkan omong kosong Wang Hao. Tapi aku bisa merasakannya. Sangat sakit, sangat sakit. Tuan Shen, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Semua ini karena aku yang membuatmu menderita. Aku yang seharusnya minta maaf. Itu bukan salahmu. Kamu sama sekali tidak bersalah. Xiao Kui, kenapa kamu menangis lagi? Kenapa sih kamu? Xiao Kui sedang hamil, jangan terlalu emosional. Kamu nggak tahu ya? Aku hamil. Hah? Beneran. Rasanya nggak nyata. Kayak mimpi aja. Semua ini nyata. Mulai sekarang baik kamu maupun anak kita. Aku akan melindungi kalian, gak akan biarkan kalian terluka lagi. Omong doang bikin Xiao Kui kita nangis lama tadi. Kamu duduk aja, ngapain buang sampah itu? Cepetan. Oh, Ngeliat kamu aja bikin kesel. Ayah. Xiao Kui, ayah kasih tahu ya. Pria itu nggak boleh dimanjain makin brengsek.
Lihat dia pakai jas. Berlagak kayak bos ganteng. Nanti yang disakiti kamu lagi. Tapi dia emang. Dengerin ayah nggak bakal salah. Master Shen. Simpan aja. Pria gede kerja rumah nggak bisa sama sekali. Hebat deh kamu, istirahat aja. Jangan sampai capek. Bikin Xiao Kui kita sedih. Terima kasih mertua. Kedepannya pakai baju yang tebel. Jangan sampai flu. Xiao Kui, karena kamu suka. Kita beberapa hari lagi pulang pas. Ke keluarga Shen mereka Aku kasih tahu ya kalau keluarga Shen mereka miskin. Perkawinan ini, aku harus pertimbangkan baik-baik. Ayah sebenarnya dia. Mertua tenang, aku nggak akan mengecewakanmu. Xiao Kui. Mobilnya udah di bawah. Itu kamu beneran mau bawa ayahku ke keluarga Shen? Iya, Tapi ayahku selalu nganggap kamu preman. Kalau enggak, kamu kasih tahu aja identitas aslimu ke dia. pas. Kalau gitu ayahmu pergi ke keluarga Shen, kasih dia kejutan. Kalau kejutan sih gak masalah. Takutnya malah jadi ketakutan. Oh iya. Kamu akhir-akhir ini masih ngerasa ada bagian tubuh yang kurang enak. Enggak. Cuma apa? Xiao Kui. Aku baik-baik aja. Ini. Aku gak sengaja nemuin. Darahku kalau ketemu air udah gak bersinar lagi. Aku sekarang agak khawatir. Perubahan ini bakal ngaruh ke bayi. Jangan khawatir. Pagi ini dokter baru bilang sama aku. Laporan pemeriksaan rumah sakitmu sangat normal. Kalau masih khawatir nanti aku tanya lagi. Dokter Chen. Oke. Oh iya, aku nemuin hal aneh lagi. Apa itu? Tuan Shen, lihat itu. Ini Xiao Kui. Ini hal lain yang aku temuin. Kayaknya aku punya kemampuan ngambil barang dari jarak jauh. Tuan Shen kok diam aja? Jangan-jangan kamu anggap aku kayak monster. Cantik. Kemampuan yang cantik. Kamu gak merasa aneh aja? Masa sih? Oh iya. Aku meskipun punya kemampuan ngambil barang dari jarak jauh, tapi kekuatanku kecil, aku cuma bisa angkat barang-barang kecil yang berat gak bisa. Dan juga kalau kemampuan ini dipakai terlalu banyak, aku bakal merasa capek. Kalau gitu jangan pakai kemampuan itu lagi. Aku cuma agak khawatir. Kemampuan ini juga bakal ngaruh ke bayi. Jangan khawatir, nanti kita tanya bareng Dokter Chen. Oke. Aduh, kok belum pergi juga? Lama banget yang punya nama Shen. Kamu takut aku ke rumahmu ya? Ayah. Masa sih? Ayo kita berangkat sekarang. Nah gitu dong. Sungguh anak perempuan sudah besar tak bisa ditahan. Bawa koper itu. Wah, ayah, kamu duluan aja, turun dulu. Ayo. Ya. Nanti ayah pasti kaget setengah mati.
Aku bilang juga sih kamu. Sewa mobil mahal-mahal buat apa ada uang sisa. Mending beliin ayam buat dimasak buat kita makan. Ini kamu. Rumahmu ya? Iya ayah mertua silakan masuk. Selamat datang Tuan Shen Nyonya. Tuan Zhong pulang ke rumah. Xiao Kui ini. Ayah mertua. Perkenalkan kembali nama saya. Shen Xihan. Pemilik grup Shen. Xiao Kui ini. Ini semua hadiah terima kasih dariku. Hadiah terima kasih ini. Xiao Kui bilang sama aku. Selama ini ayah berhemat-hemat. Sendirian membesarkan Xiao Kui banyak susahnya. Terima kasih ayah. Terima kasih sudah membesarkan Xiao Kui. Dan mendidiknya jadi orang yang hebat. Baik hati ayah sudah bekerja keras. Ini kewajiban orang tua kok. Ada apa sih sampai harus berterima kasih? Ayah mendidik Xiao Kui dengan baik. Bisa menikahinya adalah keberuntungan besar bagiku. Ini mahar 10 miliar. Kuharap ayah bisa mempercayakan Xiao Kui kepada saya untuk dijaga. 10 miliar Xiao Kui ternyata menikah dengan orang besar ini padahal dulu aku begitu sama dia. Kamu duduk-duduk aja ngapain buang sampah ini? Cepetan. Oh, Aku kesal lihatnya. Kamu begitu baik sama Xiao Kui. Tentu saja aku mau mempercayakannya padamu. Tapi sebelumnya aku tidak tahu identitasmu. Dan memperlakukanmu seperti itu aku kira kamu adalah preman jalanan. Jangan dipikirkan ya. tidak apa-apa ayah. Di hadapanmu aku hanyalah menantumu. Suami dari Xiao Kui. Apapun yang perlu silakan katakan. Baik. Xiao Kui. Nah. Kamu bisa menemukan suami yang baik seperti ini. Ayah sudah lega. Ayah, jaga baik-baik kesehatanmu. Xihan pasti bisa merawat aku dan bayi kita dengan baik. Master Shen, apa kata Tabib Chen tentang perubahan yang terjadi padaku ini? Jangan khawatir, Tabib Chen bilang. Perubahan ini karena racun Sa yang menyatu dengan darahmu membuatmu memiliki kemampuan unik, sedangkan alasanmu bangun lebih cepat adalah karena bayi membawa genku yang membantu menyatu dengan racun Sa. Lalu, apakah ini akan mempengaruhi bayi? Ya, akan ada beberapa pengaruh. Jadi, gunakanlah ini. Ini adalah salep yang dibuat Tabib Chen dari darah hatiku. Tabib Chen bilang, harus dioleskan setiap hari dan dipanaskan sehingga racun Sa yang tersisa pada dirimu dan anak bisa dihilangkan. setiap hari. Dipanaskan. Lu Jiao Jiao si bodoh ini. Setelah berusaha begitu lama,
Song Xiaokui tidak mati. Bahkan hamil. Song Xiaokui tidak mati. Shen Xihan tidak akan mati. Kapan? Baru bisa bangkit. Kamu kemari. Kamu buta ya? Kamu nggak lihat lantainya berantakan kayak gini, cepat bersihin. Kamu? Jangan takut. Ambilin aku baju baru. Tuan, Ada apa? sudah lama sekali kamu nggak mesra sama aku. Malam ini bulan lagi cantik. Gimana kalau... Kamu si manis. Pantas aja hari ini dandan kayak gini. Lagi kesepian ya. Dasar? Token keluarga Shen. Akhirnya dapat juga. Kamu si tua bangka. Sebenarnya aku nggak mau berantem. Kalau mau nyalahin, nyalahin aja, kamu yang terlalu pilih kasih. Hei orang-orang. Tangkap si Song Xiaokui itu. Siap. Apa aku lagi nggak mimpi? Tuan Shen kok lagi masak? Ngapain bengong, ayo makan. Ini semua kamu yang masak. Iya, Kamu bisa masak. sebenarnya sih nggak bisa. Tapi aku baru baca beberapa buku. Di buku itu Xiao bisa masak. Kamu baca buku apa akhir-akhir ini? Ini nih, ATM nggak jadi. Keluarga si ganteng panik. Nolak nikah sama orang kaya. Nyonya muda kabur 99 kali. Ini semua kamu baca. aku nemu kesamaan Xiao di buku itu. Mereka semua bisa masak. Terus ada kesamaan apa lagi? Ada lagi. Mereka semua alergi sama cewek lain. Terus. Ada satu lagi. Nanti malam aku kasih tahu pakai praktek. Jahat banget sih. Udah, ayo makan. Oh iya, hari ini. Hari pemeriksaan kehamilan. Tapi aku pagi ini. Ada konferensi multinasional. Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu. Aku akan segera mencarimu saat aku selesai. Sebenarnya kau sibuk dengan pekerjaan. Aku bisa. Bagus. Dokter bilang bayinya sehat. Sepertinya perubahan saya tidak mempengaruhi bayi.
Apa ini? Halo Li Xin. Beraninya kau mencuri token dari keluarga Shen. Kau sudah gila. Ya aku gila. Siapa yang menikah dengan rumah yang dalam ini tidak gila? Sudah 20 tahun menikah denganmu. Bahkan tidak memiliki nama yang serius. Kalimat Shen Xihan tidak suka. Aku bahkan punya anak. Bahkan tidak bisa. Aku sudah memasak selama 20 tahun. Akhirnya Shen Xihan akan mati. Ternyata kecil ini lucu. Untuk menyelamatkan dia. Kau lucu. Apakah Anda ingin keluar dari keluarga Shen kami? Keluar dari keluarga Shen? Orang tua yang mati. Aku keluar dari keluarga Shen? Saya pikir Anda belum menyadari situasinya. Kalian yang keluar dari keluarga Shen. Kematian Shen. Hanya mengenali token tetapi bukan orang. Token ada di tangan saya. Tuan dari orang-orang mati ini. Sekarang ini aku. Aku tidak ingin mencuri token ini. Kau yang memaksa. Kau sedikit imut beraninya kau. Xihan dia tidak akan. Shen Xihan Ting. Datang. Selama dia berani datang, aku tidak akan membiarkan dia keluar hidup-hidup. Jangan biarkan aku hidup. Tuan Shen. Xihan. Ayah. Tuan Shen. Xiao Kui, lepaskan Xiao Kui. Lepaskan dia, kenapa aku harus melepaskannya? Tuan Shen cepat lari. Aku kasih tahu Shen Xihan. Aku tidak hanya tidak akan melepaskan si manis ini. Aku juga akan membunuh si manis di dalam perutnya. Li Xin. Kalau kamu berani menyakiti Xiao Kui, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Shen Xihan. Seorang kepala keluarga Shen yang terhormat seperti kamu, pada saat seperti ini hanya bisa mengancam dengan kata-kata saja. Ingin aku melepaskan Hong Xiao Kui? Bisa saja kecuali. Suruh semua orangmu meletakkan senjata mereka, dan pergi dari sini. Sedangkan kamu, berlutut dan merangkak ke sini untuk memohon padaku. Tidak mungkin Tuan Shen. Jangan dengarkan dia. Tuan Shen jangan. Bagaimana seorang Hong Xiao Kui? Tidak layak untuk kamu berlutut, ya baiklah. Aku akan tambahkan satu lagi. Ayah. Aku akan menghitung sampai 5. Shen Xihan, kalau kamu tidak berlutut, aku akan membunuh salah satu dari mereka berdua. 5. Tuan Shen jangan dengarkan dia, jangan berlutut. Jangan. 4. Xihan jangan. Berlutut tidak ada gunanya. Token ada di tangannya. 3. 2. Xihan. Tuan Shen. Kamu orang baik yang penurut ini. Sekarang merangkak ke sini. Jangan Xihan. Tuan Shen. Tuan Shen yang begitu bangga. Dia malah untukku. Berlutut pada Li Xin. Shen Xihan, dulu kamu suruh orang menamparku di depan umum, tidak menyangka ada hari ini kan? Bagaimana? Masih keras kepala, aku lihat kamu akan keras kepala sampai kapan?
Katanya cambuk rotan ini adalah alat keluarga Shen untuk menghukum pengkhianat. Cambuk ini dipenuhi duri. Jika cambuk ini diayunkan, hampir setengah nyawamu akan melayang. Kamu mungkin belum pernah merasakannya. Tuan Shen, jangan pedulikan aku. Cepat pergi Tuan Shen, jangan pedulikan aku. Kalau mau memukul langsung saja, ngomong apa lagi? Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Tuan Shen. Jangan pukul lagi. Tuan Shen. Xiao Kui. Aku baik-baik saja. Aku lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Tuan Shen. Kenapa? Kenapa setiap kali? Aku selalu merepotkan Tuan Shen. Kenapa setiap kali? Tuan Shen yang menyelamatkanku. Jangan pukul dia lagi. Jangan. Sihan. Jangan sakiti dia. Bunuh dia. Kamu, Xiao Kui. Sudah baik-baik saja. Kali ini. Akhirnya giliranku untuk menyelamatkanmu. Xiao Kui. Tuan Shen. Kamu sudah bangun. Anak, bagaimana kabarnya? Tenang anak, baik-baik saja. Dokter Chen bilang kamu mengalami kebangkitan kekuatan khusus. Menghabiskan terlalu banyak tenaga, bangun saja sudah baik-baik. Kali ini kamu yang menyelamatkanku. Tenang mulai sekarang. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Apa sih misterius banget? Sampai-sampai. Buka matanya. Semuanya kamu yang buat. Tuan Shen, kemampuan masakmu semakin baik. Kalau kamu suka, aku akan masak untukmu seumur hidup. Bagaimana? Baiklah. Apa yang terjadi? Master Shen, aku sangat menyukaimu. Sejak kecil, semua orang di sekitarku menganggapku aneh. Orang-orang di desa tahu darahku bisa bersinar, lalu memanggilku monster. Tidak ada yang mau berteman denganku. Ting monster mati, kamu masih belum mengaku. Cepat hujam dia. Kemudian ayahku sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Aku tidak bisa melanjutkan sekolah. Aku terus memulung. Bekerja serabutan. Aku hampir merasakan semua kejahatan di dunia ini. Sampai aku bertemu denganmu.
Aku tahu. Master Shen, awalnya kamu menyelamatkanku hanya karena aku bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi itu juga pertama kalinya aku tahu bahwa aku yang selalu dianggap monster bisa menyelamatkan makhluk agung sepertimu. Bahwa darah biru yang mengalir di tubuhku juga adalah tanda yang unik di dunia ini. Adalah perjanjian biru. Kita berdua. Xiao Kui. Bahkan kemudian, kamu rela mengambil darah hatimu untuk menyelamatkanku. Master Shen, aku sangat menyukaimu.